Assalamualaikum adik-adik, selamat datang di kelas online Kukerta Balik Kampung Undi 2020 Desa Pulau Kedundung. Perkenalkan, nama kakak Sylvia Nusa Fitri, kakak dari jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam angkatan 2018. Nah, di sini nanti kakak-kakaknya bakal menjelaskan dua mata pelajaran, yaitu matematika tentang eksponen dan logaritma, dan yang terakhir itu adalah fisika tentang hukum Newton. Sebelum kita mulai, kakak bakal memperkenalkan kakak-kakak Kukerta Balik Kampung Unri 2020 Desa Pulau Kedundung. Yang pertama itu Dandi Rahmana, Tio Ada Pratama, Velia Aristi, Nawira Zikra Dimarta, Dwi Ajeng, Sylvia Nusa Fitri, Lydia Azalia, Vinky Cynthia, Exi Martinka, dan yang terakhir Pika Junilita. Baiklah, kita mulai ke materi pertama, Hukum Newton. Hai adik-adik, perkenalkan, nama kakak Velia Aristi dari Program Studi Pendidikan Fisika Angkatan 2018 dari Universitas Riau. Dan sekarang kakak sedang KKN di Desa Pulau Kedundung. Baik adik-adik, langsung saja ya kita masuk kepada materi yang mau kita bahas hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang hukum Newton. Adik-adik pasti tahu kan tentang hukum Newton? Kakak akan mengulang lagi karena sekarang adik-adik pasti sedang sekolah online, jadi nggak bisa kan secara langsung bertemu gurunya. Jadi kakak membantu adik-adik di sini. Yang pertama, hukum Newton 1 atau hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton bunyinya, setiap benda akan mempertahankan keadaan diamnya atau sigma F sama dengan 0. Secara ringkasnya kita buat dengan sigma F sama dengan 0. Berarti tidak ada gaya yang bekerja pada saat itu. Sebenarnya adik-adik, ada gaya yang bekerja pada saat itu seperti gaya berat dan gaya normal. Contoh soalnya bisa kita lihat ya. Misalnya, sebuah benda, maaf adik-adik, ini misalnya bidang datar ya. Sebuah benda berada di atas bidang datar yang mempunyai massa 6 kg. 6 kg. Yang kita lihat benda ini diam, tapi ternyata ada gaya bekerja pada benda tersebut, seperti gaya berat dan gaya normal. Gaya berat dan gaya normal. Di sini kita bisa mencari besar dari gaya normal tersebut. Pertama, kita buat dulu gaya beratnya berapa. W sama dengan M kali G. Kita anggap aja gravitasinya itu sama dengan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Untuk mencari gaya beratnya ini adik-adik, langsung saja kita masukkan angkanya ke dalam rumus. Masanya berapa tadi? 6 kg. 6 kg. Gravitasinya berapa tadi? 10 meter kali 10 meter per sekon kuadrat sama dengan 60 Newton. Jadi kakak ulangi. Jadi gaya beratnya adalah 60 Newton. Untuk mencari gaya normal, kita bisa gunakan dari gaya berat. Tadi rumus hukum 1 Newton apa? Sigma F sama dengan 0. Berarti sigma F sama dengan 0. Artinya apa? Kalau ini kan sejajar searah sumbu X, berarti kita bisa mengoperasikannya. N gaya normal dikurang gaya berat sama dengan 0. Gaya normal itu yang kita cari. Gaya berat itu sama dengan, gaya berat itu sama dengan yang kita cari tadi 60 Newton. N dikurang 60 sama dengan 0. Berarti gaya normalnya adalah 60 Newton. Dari situ adik-adik bisa kita ambil kesimpulan ketika dia
merupakan hukum 1 Newton atau benda itu diam, maka gaya normal sama dengan gaya berat. Baik adik-adik, selanjutnya kita masuk ke hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton. 2 Newton. Untuk mengingat bunyi dari hukum Newton, bisa kita buat dulu rumusnya ya adik-adik. Seperti yang adik-adik ketahui, hukum 2 Newton rumusnya sigma F sama dengan massa dikali kecepatan. Ya kan? Dari sini bisa kita ambil kesimpulan A sama dengan sigma F per massa. Jadi, bunyi hukum 2 Newton adalah percepatan berbanding lurus terhadap total gaya yang dihasilkan dan percepatan berbanding terbalik terhadap massanya. Untuk lebih jelasnya dan supaya adik mengerti dengan hukum 2 Newton ini, kakak akan memberikan contoh soalnya. Contohnya adalah, kakak buat dulu ya adik-adik. Ini merupakan suatu permukaan datar yang licin. Ingat adik-adik, ini licin. Licin. Terus di sana ada 2 benda yang berada di lantai yang licin ini. 2 benda ini dihubungkan oleh satu tali, oleh seutas tali. Selanjutnya ada gaya yang bekerja sebesar 50 Newton. F sama dengan 50 Newton. Tadi kan ada 2 benda yang bekerja pada permukaan licin. Kedua benda tersebut memiliki massa. Massa yang pertama itu 7 kg. Massa benda kedua itu adalah 3 kg. Ini ada gaya yang bisa kita sebut dengan gaya tegangan tali. Kita simbolkan saja dengan T adik-adik. Selanjutnya adik-adik, dari soal ini yang ditanya adalah A atau percepatan dan tegangan talinya atau gaya tegangan pada tali. Nah, kita buat dulu diketahuinya apa aja. Ini kita anggap benda A ya, yang ini benda B. Kita buat dulu ya. Massa benda A sama dengan berapa tadi? 7 kg. 7 kg. Massa benda B 3 kg. Selanjutnya, gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah 50 Newton. Itu yang adik-adik yang diketahui ya dari soal, hanya 3 ini yang diketahui. Selanjutnya kita akan mencari besarnya percepatan dan besar gaya tegangan pada tali. Dari sini bisa kita buat dulu. Ini kan T. Ini gaya tegangan tali. Ini kan juga disebut sama gaya. Berarti T sama dengan M kali A. Untuk T yang ke kanannya ada berapa massanya? 7 kg. Berarti T sama dengan 7 dikali A. A-nya tetap karena percepatan ini yang mau kita cari, ya kan? Berarti T itu sama dengan 7A. Selanjutnya untuk gaya bekerja pada benda B atau pada massa 3 kg. Itu baik adik-adik, kita bahas lagi ya benda yang bekerja. Maaf, maksud kakak gaya yang bekerja pada benda B. Di sini ada 2 gaya bekerja pada benda B, gaya tegangan tali dan gaya F atau gaya yang menarik benda tersebut. Kita buat dulu rumus tadi, rumus hukum 2 Newton. Ada sigma F, sigma F sama dengan massa kali percepatan. Kita lihat, tadi kan ada 2 gaya yang bekerja pada benda tersebut, yaitu benda gaya F dan gaya T. Berarti yang sebelah kanan yang mana? Yang F kan? Berarti F itu yang kita ibaratkan sama
positif, yang T yang kiri kita simbolkan dengan negatif karena arah kedua benda tersebut berlawanan gitu. Boleh juga ada yang buat ini positif, ini negatif, tapi biar kita gampang mengingatnya adik-adik, ya kita ambil aja aturan dari bilangan. Kan 0 tengah-tengah tuh, yang kanannya positif, yang kirinya negatif. Gaya bekerjanya berarti F dikurang T. Massa, ya kan? Massa pada benda B 3 kg. 3 dikali A, kan A percepatan, karena percepatannya belum kita cari. A. Kita masukkan angkanya atau nilainya 50 dikurang T sama dengan 3A. Ya kan? Dari sini dapatlah dua persamaan. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Dari kedua persamaan ini adik-adik bisa kita substitusikan gitu. Yang pertama kan persamaan pertama tadi kan T sama dengan 7A. Yang di sini 50 kurang T sama dengan 3A. Nilai T-nya berapa? 7A. Berarti 50 dikurang 7A sama dengan 3A. 50 sama dengan 3A ditambah 7A. 50 sama dengan 10A. A sama dengan 5. Adik, itu kita dapatlah hasil dari percepatan sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Itu kita dapat percepatan. Berarti ini sudah selesai adik-adik. Berarti kita tinggal mencari nilai gaya tegangan tali. Kan di sini sudah dapat nilai A. Langsung saja kita substitusikan adik-adik. Di sini aja ya Kak buat. T sama dengan 7A. T sama dengan 7 dikali 5 sama dengan 35 Newton. Baik adik-adik, kita lanjut ya ke hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton ini seperti yang adik-adik ketahui mempunyai rumus. F aksi sama dengan min F reaksi. Artinya apa adik-adik? Ketika kita memberikan suatu gaya terhadap suatu benda, maka benda tersebut akan mengirimkan gaya yang berlawanan dengan kekuatan yang sama seperti gaya yang kita berikan tadi. Untuk lebih paham terhadap materi hukum 3 Newton ini, kakak akan memberikan contohnya adik-adik. Misalnya, contoh, Antika memiliki massa 40 kg. Ya, contohnya ya. Berarti masanya 40 kg. Lagi, Andika memiliki massa 40 kg. Dan ia kakak ulangi ya adik-adik, soalnya begini. Andika memiliki massa 40 kg dan ia mendorong tembok dengan gaya 150 Newton. Tentukanlah yang ditanya. Tentukanlah F reaksi. F reaksi. Jawab ya. Seperti yang kakak bilang di awal-awal tadi, ketika kita memberikan suatu gaya terhadap suatu benda, benda tersebut akan memberikan gaya yang berlawanan arah dan sama besar terhadap gaya yang kita berikan tadi. Artinya ketika kita mendorong tembok sebesar 200 Newton, ini kita dorong, tembok tersebut akan mengirimkan gaya sebesar 200 Newton juga kepada kita dengan arah yang berlawan gitu. Sehingga terkadang adik-adik ketika kita mendorong tembok, kita pun merasa didorong. Betul atau tidak? Ya betul lah. Nah, jadi langsung saja ya adik-adik. Tadi F aksi sama dengan negatif F reaksi. Berarti F reaksinya, F aksinya tadi berapa? 150 Newton ya. 150 Newton sama dengan negatif F reaksi. F reaksi
sama dengan min 150 Newton. 150 dibagi negatif hasilnya negatif 150. Jadi dapatlah hasilnya dari soal tadi. Andika memiliki massa 40 kg dan ia mendorong tembok dengan gaya 200 kg. Dan yang ditanya berapakah gaya reaksinya, ya kan? Berarti langsung saja tadi adik-adik sudah kita bahas tadi caranya, dan hasilnya 150 dan hasilnya negatif 150 gram. Nah, jadi adik-adik kita dapatkanlah F reaksinya itu sama dengan negatif 150 Newton. Nah, sekian dari kakak untuk hukum 1, hukum 2, hukum 3 Newton. Semoga bermanfaat bagi adik-adik dan semangat untuk sekolah online-nya. Semoga semakin berprestasi. Amin, amin ya Allah. Assalamualaikum. Nah, seru bukan? Kita masuk ke materi kedua, itu eksponen dan logaritma. Halo adik-adik. Nah, di sini kakak akan menjelaskan tentang materi eksponen dan logaritma. Sebelumnya, kakak akan memperkenalkan diri kakak dulu. Nama kakak Nawira Zikradi Marta dari jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Riau. Baik, kita langsung saja. Kita masuk ke materi yang pertama, itu tentang eksponensial. Jadi, eksponensial itu apa sih? Eksponen itu merupakan suatu bilangan yang memiliki pangkat. Jadi kita misalkan nih, bilangan berpangkat itu A pangkat N. A dan N merupakan suatu bilangan real. Jadi boleh terserah, A-nya pecahan, N-nya nanti bilangan bulat, bisa. Yang penting eksponen itu merupakan bilangan berpangkat. Kita masuk langsung ke sifat-sifatnya. Untuk sifat yang pertama yaitu A pangkat M dikali dengan A pangkat N. Jadi suatu bilangan A memiliki pangkat yang berbeda lalu dikalikan, sama dengan A dipangkatkan M tambah N. Berarti bilangan A nanti pangkatnya jadinya M ditambah N. Selanjutnya yaitu sifat kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N. Sama seperti yang sifat pertama, perbedaannya kalau yang kali jadi bagi dan yang tambah jadi kurang. Berarti A pangkat M dibagi A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Yang ketiga yaitu sifat A pangkat N dikalikan dengan B pangkat N. Nah, ini berarti suatu bilangan A berbeda dengan suatu bilangan B. Jadi kalau dikalikan dengan pangkat yang sama, itu hasilnya sama dengan A kali B dipangkatkan N. Terus sifat yang keempat yaitu A pangkat N dibagi B pangkat N sama dengan A dibagi B dipangkatkan dengan N. Untuk sifat yang terakhir yaitu A pangkat M lalu dipangkatkan lagi dengan N, itu sama dengan A pangkat M kali N. Baik, kita lanjutkan. Setelah tadi kita membahas tentang sifat-sifat eksponensial, kita akan bahas tentang yang pertama itu fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial biasanya dituliskan dalam bentuk persamaan Y sama dengan A pangkat Fx. Jadi yang fungsinya itu ada di pangkatnya. Selanjutnya persamaan eksponensial biasanya berbentuk yang pertama yaitu A pangkat Fx sama dengan A pangkat N. Maka kalau dalam bentuk ini Fx itu akan sama dengan N. Selanjutnya yang kedua yaitu A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Maka Fx sama dengan Gx. Jadi untuk menyelesaikan kalau persamaan dalam bentuk seperti ini, maka fungsi Fx itu langsung disamakan saja dengan fungsi Gx. Yang ketiga yaitu bentuk persamaannya Fx pangkat Gx sama dengan Fx pangkat Hx. Dalam bentuk persamaan ini, untuk menyelesaikannya yaitu langsung saja ke pangkatnya, karena Fx itu karena bilangannya itu karena fungsi awalnya itu sama-sama Fx,
dan pangkatnya yang berbeda, Gx dan Hx, langsung saja fungsi G dan fungsi H disamakan. Nanti akan dicari nilai, dicari solusinya. Yang keempat, bentuk persamaannya yaitu Fx pangkat Gx sama dengan Hx pangkat Gx. Berarti Fx berbeda, jadi pangkatnya sama, akan tetapi bilangan yang awalnya itu berbeda. Jadi fungsi F dan fungsi H itu harus sama. Jadi untuk mencari solusinya F dan H harus sama. Yang kelima yaitu Fx pangkat Gx sama dengan 1. Maka Fx sama dengan 1 atau Gx sama dengan 0. Jadi dari fungsi ini kalau persamaannya seperti ini, ada dua solusi yang bisa diperoleh. Yang pertama, Fx-nya kita buat persamaan, kita samakan dengan 1. Atau fungsi G kita samakan dengan 0. Jadi ada dua solusi kemungkinan yang akan diperoleh. Yang keenam yaitu bentuk persamaan secara umum, yaitu A, suatu bilangan A dipangkatkan dengan fungsi F ditambah dengan suatu bilangan B dipangkatkan dengan fungsi Gx sama dengan C, suatu bilangan C. Jadi mungkin untuk persamaan yang ini terdiri dari beberapa persamaan sehingga membentuk sistem persamaan. Baik, setelah kita mengetahui sifat-sifat dan persamaan eksponensial tadi, mari kita coba selesaikan contoh berikut, yaitu solusi persamaan 2 pangkat X tambah 1 ditambah 2 pangkat X kurang 1 sama dengan 20. Dari persamaan ini, mari kita ubah dulu bentuk dari 2 pangkat X tambah 1 dan 2 pangkat X kurang 1. Dari sifat, 2 pangkat X tambah 1 itu sama dengan 2 pangkat X dikali 2, karena 2 itu merupakan 2 pangkat 1, jadi 2 aja. Ditambah 2 pangkat X, karena ini kurang, berarti bagi 2 sama dengan 20. Kita misalkan 2 pangkat X itu sama dengan P. Jadi persamaan ini kita rubah bentuknya menjadi P. 2 pangkat X berarti P kali 2 ditambah P per 2, ini sama dengan 20. Kita kalikan dengan 2. Jadi 4P ditambah P sama dengan 40. Persamaan ini 4P ditambah P berarti 5P. Ini jadinya sama dengan 40. P sama dengan 8. 40 dibagi 5. Jadi P sama dengan 8. Karena P tadi bentuknya 2 pangkat X, maka 2 pangkat X sama dengan 8. 8 bisa kita rubah bentuknya menjadi 2 pangkat sesuatu, yaitu 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3. Sehingga X sama dengan 3. Karena bentuk ini merupakan dalam persamaan tadi, yaitu suatu bilangan pangkat fungsi F sama dengan suatu bilangan pangkat sesuatu atau pangkat suatu bilangan. Berarti fungsi F sama dengan suatu bilangan itu. Jadi yang fungsi F-nya sekarang yaitu X dan suatu bilangan itu 3, maka X sama dengan 3. Nah, setelah kita membahas tadi tentang eksponensial, sekarang waktunya kita membahas tentang logaritma. Jadi apa sih hubungannya eksponen dengan logaritma? Sekarang akan kita bahas. Eksponen itu suatu bilangan berpangkat A pangkat N. Kita misalkan nih, suatu A pangkat N sama dengan B. Jadi A pangkat N itu suatu bilangan A dipangkatkan dengan N, itu sama dengan bilangan lainnya. Maka dalam bentuk logaritmanya, log AB sama dengan N. Penulisan log AB ini ada berbagai macam, tergantung dari bukunya. Bisa A log B, bisa seperti ini, bisa A log B
bisa juga seperti ini. Jadi ada beberapa penulisan tergantung dari referensi yang digunakan. Jadi log AB sama dengan N. Inilah hubungan dari eksponen dan logaritma. Jika bilangan A dipangkatkan N sama dengan B, maka bentuk logaritmanya itu log A B sama dengan N. Berarti log A B sama dengan N. Itulah bagaimana cara kalian nanti merubah bentuk eksponen menjadi logaritma atau merubah bentuk logaritma menjadi eksponen. Nah, setelah tadi kita membahas tentang hubungan dari eksponen dan logaritma, sekarang kita bahas tentang sifat-sifat dari logaritma. Yang pertama, A log A sama dengan 1. Kenapa? Karena A pangkat 1 sama dengan A. Yang kedua yaitu A log 1 sama dengan 0. Kenapa? Karena A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi, untuk suatu bilangan apapun, A dipangkatkan dengan 0 pasti sama dengan 1. Karena itu A log 1 sama dengan 0. Yang ketiga, yaitu A pangkat A log B sama dengan B. Dalam bentuk ini, karena bentuk ini sama seperti bentuk eksponensial, kita rubah bentuknya menjadi A pangkat N. Jadi A log B ini kita misalkan N. Ini misalkan N. Ini jadinya kita ubah ke logaritmanya menjadi A log B sama dengan N. Karena di sini sama dengan B. Kalau di sini sama dengan C, akan tetapi N-nya di sini A log B. Agar dia sama, berarti C ini harus sama dengan B. Karena tadi kita memakai B, jadi langsung saja kita buat di sini B. Jadi A log B sama dengan A log B. N diganti jadi A log B. Selanjutnya yang keempat yaitu A log A C sama dengan C. Kenapa? Karena A log A itu dikalikan dengan suatu konstanta, itu yang C-nya itu kita keluarkan, jadinya C A log A. Karena A itu 1, jadinya sama dengan C. 1 kali C sama dengan C. Yang kelima yaitu log AB. Log AB itu sama dengan log A ditambah log B. Yang keenam yaitu log A per B sama dengan log A dikurang log B. Jadi dua sifat ini biasanya sering dipakai untuk persamaan logaritma. Tetapi banyak yang salah membuat formulanya. Jadi yang dibuat itu log A tambah B. Misalnya seperti ini bentuknya. Jadi A tambah B itu di dalam logaritma langsung dirubah bentuknya menjadi log A B. Ini salah. Karena yang betul itu log A tambah log B barulah sama dengan log AB. Itu berlaku juga untuk pembagiannya. Sifat yang ketujuh yaitu log A pangkat N sama dengan N log A. Baik, setelah kita membahas tentang sifat-sifat dari logaritma tadi, sekarang kita coba mengerjakan contoh soal, yaitu soalnya 5 log 100 dikurang 5 log 4 sama dengan, dari sini kita sudah tahu bahwa soal ini berbentuk sama seperti sifat yang tadi, yaitu log A per B sama dengan log A dikurang log B. Nah, karena di sini itu ada 5-nya, itu harus berlaku juga 5 itu harus sama. Jadi A log B dikurang A log C itu sama dengan A log B per C. Jadi langsung saja, berarti ini 5 log 100 dikurang 5 log 4 itu sama dengan 5 log 100 per 4. 100 dibagi 4, 25, sehingga ini berbentuk 5 log 25. 25 itu 5 kuadrat. Jadi kita rubah lagi bentuknya 5 log 5 kuadrat.
Ini sama dengan 2 kali 5 log 5, merupakan sifat ketujuh. Karena 5 log 5 itu sama dengan A log A, dan A log A itu sama dengan 1, berarti 2 dikali 1. Ini sama dengan 2. Seperti itu jalan untuk mencari 5 log 100 dikurang 5 log 4. Baik, itu tadi dia materi tentang eksponensial dan logaritma. Mungkin itu aja dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana adik-adik? Jangan lupa ya, catat materi yang telah disampaikan kakak-kakaknya tadi. Dan juga follow IG kami, pantengin kegiatan kami, dan like, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih. Mereka yang ingin berhenti belajar dan menuntut ilmu akan menjadi pemilik masa lalu, tetapi mereka yang giat belajar akan menjadi pemilik masa depan. Semangat belajar online-nya!